Wah, Bapak Ibu, saya senang sekali karena kita semakin banyak ya yang memberitakan Injil. Saya bertobat 30 tahun lalu, di depan mata sendiri saya melihat bagaimana dunia itu berubah, Bapak Ibu. Kota saya dari NTT, Atambua, dan saya sering ke Soe, Kupang, berubah. Saya ikuti juga berita di Papua, berubah. Saya pelajari historinya Poso, berubah. Di mana dulu 80% Kristen, sekarang tinggal 20% Kristen. Dan Bapak Ibu lihat Australia, saya sudah hampir 30 tahun juga di sini, berubah. Kekristenannya tuh menghilang. Bapak Ibu lihat Inggris, Amerika Serikat, Eropa, kekristenannya menghilang. Kalau Bapak Ibu tahu tentang Iran, dulu kekristenannya tuh kurang lebih 30% Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat uh, Lebanon, itu sekitar 70% Kristen Bapak Ibu. Sekarang menghilang. Kalau seandainya Yesus Kristus hanya nabi, dia hanya nabi, dia bukan Allah, bukan Tuhan. Dan kalau pengikutnya bekerja keras, mungkin semuanya sudah menjadi Kristen. Itu kalau dia bukan Allah dan Tuhan. Tapi saudara dan saya sudah tahu persis ini Allah, ini Tuhan. Mengapa kekristenan saya lihat seperti ini? Apa yang salah dengan ini? Ini juga alasan mengapa Harvest Academy lahir. 30 tahun saya hidup bergereja, Bapak Ibu. Walaupun saya pindah dari kota ke kota, bahkan ke negara. Dan saya boleh jujur, Bapak Ibu. Ini saksi mata saya sendiri. Di Australia sekalipun. Karena gereja tidak memberitakan Injil. Itu aja rahasianya. Gereja tidak memberitakan Injil. Sampai hari ini ada Harvest Academy. Harvest Academy pun termasuk minoritas, Bapak Ibu. Tadi ada seorang anak remaja yang bersekolah, tidak naik kelas, Bapak Ibu. Nilai matematikanya 4, bahkan seharusnya 2. Padahal dia takut Tuhan menginjil. Karena ikut Yesus itu bukan hanya urusan doa, berdoa, nyanyi, bernyanyi yang puji Tuhan dan sebagainya tanpa bekerja. Tidak akan terjadi. Harus bekerja, harus belajar supaya nilainya tinggi. Injil harus diberitakan supaya kita bisa menangkan. Ini penurunan gila-gilaan, Bapak Ibu. Dan saya melihat ada orang-orang pemimpin-pemimpin dunia yang baik, yang berusaha melawan kejahatan dengan bom, misal, ya, dengan drone. Dan saya sudah ikutin dari tahun 80 sejak kecil mengenai pemimpin-pemimpin yang dengan fisik ini. Tapi saya tahu, Bapak Ibu, di lubuk hati saya, yang bisa mengubah dunia itu firman Allah. Firman Allah itu dapat memisahkan roh dan jiwa, pikiran manusia. Bapak Ibu sudah dipanggil Tuhan. Ini penting sekali. Kalau tidak ada Harvest Academy, tidak bekerja, habis. Punah Kristen, Bapak Ibu. Kristen ini akan punah. Tidak cukup dengan nyanyi-nyanyi. Kita nggak bisa saingi nightclub, Bapak Ibu. Kamu nggak bisa kasih panggung yang seindah mungkin, penari-penari yang secantik mungkin, seelok-elok tubuhnya di panggung.
drum yang jago, tidak sebisa menyaingi nightclub, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin membuat gereja lebih asik daripada nightclub. Itu nggak mungkin. Kita ada sesuatu yang more powerful. Firman Allah itu lebih dahsyat daripada nuklir, Bapak Ibu. Nuklir hanya bisa mematikan, tapi firman Allah, dia tajam. Dia bisa masuk ke lubuk hati, memisahkan sumsum dan tulang, dan memberikan hidup, mengubah hidup orang, mindset orang. Kalau semua Kristen bekerja, kalau semua Kristen bekerja, Indonesia sudah dimenangkan, Bapak Ibu. Dari zaman Belanda, lebih banyak persentasi zaman Belanda orang Kristen daripada setelah 80 tahun. Ngapain nyanyi-nyanyi gereja? Orang tua tidak memberitakan Injil kepada anak-anaknya. Tadi diceritakan oleh Pastor Bram, jangan sampai menginjil dan sebagainya, tapi hidupnya tidak benar. Itu artinya Pastor Bram perkenalkan saya baksonya Senen. Dia bilang enak, enak, enak. Saya coba, saya tanya, Bapak sudah makan di sini belum? Belum. Tapi dia ngajak saya untuk makan bakso. Yang ternyata saya cari tahu dia belum pernah makan di situ. Itu seperti kita menjadi pengikut Yesus, tidak mengalami Kristus dan tidak hidup di dalam Kristus. Bapak Ibu, tidak ada waktu lagi. Tidak ada waktu lagi. Kalau saudara gagal, saudara tahu Bapak Ibu, mengapa kekristenan seperti hari ini? Karena pendahulu kita gagal. Mereka pengecut, penakut, sombong, egois. Saya ulangi lagi, seandainya tidak ada Roh Kudus, tapi hanya seorang nabi, Yesus seandainya hanya seorang nabi, tapi pekerja keras, mungkin seluruh dunia bisa jadikan sebuah agama, tapi tidak diselamatkan. Ini saudara dan saya telah diurapi, Bapak Ibu. Urapan, baptisan Roh Kudus. Saudara telah terima kuasa, sorga dan bumi. Saya katakan ikat, sorga ikat. Saya katakan lepas, sorga lepas. Saya katakan sepatah kata saja. Hamba orang sembuh. Sepatah kata saja. Dan saya dapat jaminan apa yang saya kerjakan bisa lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan yang Yesus pernah lakukan. Karena Yesus pergi kepada Bapa, dan karena dia pergi kepada Bapa, dia dapat memberikan apa yang dijanjikan Bapa, rohnya pada saudara dan saya. Saudara, ini bukan magic, Bapak Ibu. Tidak bekerja, hanya nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, lompat-lompat, bergiranglah. Tidak beritakan Injil, tidak kerja, tidak keluar. Ini semua kan pembohongan. Kita harus beritahu gereja-gereja, stop dengan main tipu-tipu, ya, kesenangan-kesenangan palsu. Injil harus diberitakan. Paulus Paulus tulis sendiri dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman itu timbulnya dari pendengaran. Tadi Pak Subram cerita ada orang itu tuli buta, ya kan, orang buta. Dia tahu dari mana Yesus bisa sembuhkan orang buta. Kalau dia tidak pernah dengar-dengar. Karena ada yang ceritakan Bapak Ibu. Dan NTT tidak bisa pemerosotan kekristenan
Nias, apalagi Nias itu. Karena tidak ada yang memberitakan, mengajar. Dan umatku binasa, tadi disampaikan Pak Sobram, menginjil tapi tidak punya knowledge. Umatku binasa karena tidak punyanya pengetahuan akan Allah. Karena yang kita ajarkan semua ini yang tidak penting diajarkan. Benar, gereja semua kan tidak penting. Apa yang diajarkan? Motivasi-motivasi yang tidak jelas. Saya beri contoh, motivasi yang tidak jelas. Diajarkan persembahan perpuluhan supaya jadi kaya. Benar, tapi kan tidak cukup dari situ. Perpuluhan untuk Tuhan, tapi perpuluhan untuk dirimu. Apakah kamu ada 10% untuk invest? Contohnya, hal yang sederhana, simple. Kapan diajarkan? Tidak ada. Berapa banyak orang Kristen yang miskin? Kasih perpuluhan sampai bangkrut pun banyak. Karena tidak punya pengetahuan. Gak bisa kamu hanya hura-hura ke gereja. Dapat apa? Apa yang kamu mau dapat di gereja? Kenapa tidak pikirkan apa yang bisa kita berikan? Bapak Ibu, ini tantangan yang harus kita segera lakukan. Kita tidak bisa menggantungkan keselamatan bangsa-bangsa dengan negara-negara barat dengan kekuatan senjata. Kalau nanti senjata sudah tidak kuat lagi, salah siapa Bapak Ibu? Salah orang-orang Kristen yang tutup mulutnya, diam, egois, sombong, penakut, pengecut. Mereka yang agama-agama seberang, agama palsu. Mereka angkat senjata, jual nyawanya murah, dan ke neraka. Saudara dan saya, kita mau takut siapa dan takut apa? Kita itu sudah ke sorga. Kita sudah alami sorga saat ini. Hidup kita sudah diperbaharukan, sudah dilahirkan kembali. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Di sorga banyak tempat, aku pergi ke sana sediakan tempat bagimu. Kemana aku pergi, engkau tahu jalan ke sana. Yaitu aku adalah jalan keselamatan dan hidup. Kita punya kepastian, assurance. Dunia harus dirubah oleh saudara dan saya. Mengapa? Mengapa dunia begitu gelap? Karena gereja, Bapak Ibu. Dunia begitu gelap karena gereja. Gereja membiarkan lilin-lilin kecil ini hanya terkunci di dalam gereja. Tidak dilatih keluar. Yang ditakutin bukan karena lilin-lilin ini padam di luar. Yang ditakutin adalah omset. Mereka tidak ke gereja saya lagi mungkin. Perpuluhan menurun, persembahan menurun. Itu semua yang ditakuti. Itu insecure. Tidak punya confidence dalam Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu boleh bergabung di doa pagi atau di KKR, ikut Bapak Ibu. Untuk sama-sama kita menghidupkan terus. Karena Injil, tanggung jawab saya dan saudara. Injil, tanggung jawab saya dan saudara. Roh Kudus yang diberikan kepada kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mengubur talenta-talenta kita. Bapak Ibu yang hamba Tuhan, dorong jemaatnya untuk manifest, untuk berkarya, untuk keluar. Kita ada teens dan youth, dorong. Kita ingin militer, ada teens dan youth. Kepolisian ada teens dan youth. Politik, ya. Dari DPR, Bupati, ada teens dan youth, mantan teens dan youth. Supaya apa? Supaya mereka menjadi terang di mana-mana. Mereka berceritakan Yesus tanpa takut, Bapak Ibu. Bapak Ibu saya beritahu sederhana ya. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi sekarang. Secara duniawi pun, untuk melawan kejahatan itu perlu orang berani. Apalagi secara spiritual. Roh Allah bekerja lewat orang-orang berani. Tadi diceritakan Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itu orang-orang berani.
Orang-orang yang tidak takut api. Bukan karena dia sok hebat, karena dia kenal siapa Allahnya. Dia kenal siapa Tuhannya. Kalau saudara kenal siapa Tuhannya, siapa Allahmu, ceritakan. Tadi Pak Daniel bilang ini permulaan. Yes, permulaan. Karena urapan itu digambarkan seperti minyak zaman Yesus yang terkenal disebut minyak zaitun. Itu memang harus dikeras. Kalau Bapak Ibu mengalami tantangan, kesusahan, kesulitan, bagus. Makanya kita perlu namanya visi, namanya kasih, dan urapan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.